Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana ulumana fid dharain. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi pada kelas 8, kelas 9 MTS Mapel Quran Hadis, yaitu pada bab yang kedua tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Sebab Nabi bersabda dalam beberapa hadis bahwa ilmu itu hukumnya wajib untuk kita cari, baik bagi mukmin maupun mukminat, muslim maupun muslim. Jadi tentunya ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa mencari ilmu itu harus dengan semangat. Untuk apa? Ya, untuk meraih martabat yang mulia. Allah juga berfirman bahwa bagi orang-orang yang mempunyai ilmu, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Oke, langsung saja dalam buku kalian dalam halaman 21. Yang pertama kita akan menganalisa atau membaca surat Abasa ayat 1 sampai 10. Surat Abasa ini turun di Makkah atau surat Al-Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Sebelum kita menganalisa, saya akan membacakan bagaimana membaca surat ini dengan baik dan benar. Ya. Didengarkan dan nanti dicoba diulang-ulang di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talahha. Ya. Begitu nanti di rumah diulang berkali-kali. Ya. Kemudian saya akan menerjemahkan dalam surat Al-Basa ini ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Abasa wa tawalla, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma manistagna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar pemuda Quraisy, fa'angta lahu tasadda, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Wa amma man jaa yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, wa huwa yahsha, sedang dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Nah, dalam surat ini kita juga akan membahas dari mufradat-mufradatnya, yaitu mufradat. Ada beberapa mufradat yang perlu kalian nanti dihafalkan secara berulang-ulang. Nah, contohnya au yadak au yad au yadak au yad au yadakkaru au yadakkaru, atau ingin mendapatkan pengajaran. Tasadda, memberikan perhatian. Yas'a, dengan bersegera. Yahsya, takut kepada Allah. Abasa, dia bermuka masam. Watawalla, dan berpaling. Al-a'ma, seorang yang buta. Yazakka, ingin menyucikan dirinya. Nah, telah kita tahu bacaan dan juga terjemahan dari surat Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, apa maksud dari surat ini? Nah, dari sebelum maksud dari surat ini, saya akan menceritakan atau menjelaskan asbabun nuzulnya surat Abasa ayat 110 itu apa. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat ini, wahyu ini kepada Kanjeng Nabi. Nah, jadi setiap surat atau setiap ayat dalam Al-Quran itu pasti ada sebab musababnya diturunkan, karena Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung brek, tapi diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian yang ada. Nah, sesuai dengan kejadian ada itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Jadi beberapa ulama mengatakan surat ini itu turun menyangkut sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini seorang sahabat yang buta. Ya. Jadi ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Jadi Nabi Muhammad sedang sibuk, jadi sedang dakwah kepada tokoh-tokoh musyrikin, orang-orang yang musyrik, yang orang masih yang belum masuk Islam, tokoh-tokoh Mekah, yaitu orang Quraisy. Ya. Salah satunya siapa? Yaitu Walid bin Al-Mughirah. Ya. Harapan Kanjeng Nabi menjelaskan Islam kepada orang musyrik ini, berharap ajakannya ini dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka dapat memeluk Islam. Jadi kalau orang-orang pembesar Quraisy ini atau orang-orang musyrik Quraisy ini masuk Islam, nah ini nanti bagus dalam perkembangan Islam. Jadi nanti akan diikuti oleh para pengikutnya. Nah, itu harapannya Kanjeng Nabi seperti itu. Nah, pada saat seperti itu Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak mengetahui karena beliau buta. Tidak mengetahui Kanjeng Nabi itu lagi sibuk. Dia menyela pembicaraan Nabi Muhammad, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Nabi menolak, tapi si
Abdullah bin Umi Maktum ini tetap menyela karena beliau nggak tahu ya, karena Abdullah ini nggak tahu bahwa karena dia itu buta, jadi Kanjeng Nabi sibuk malah disela-sela oleh Maktum ini ya, karena memang nggak tahu orang buta kan ya. Jadi seperti itu hingga Allah menegur ya, istilahnya menegur Kanjeng Nabi ya, makanya ini isi kandungan ini apa, jadi jadi diturunkannya surah Abasa ini ya, kita lihat dulu apa artinya Abasa itu, apa artinya Abasa itu artinya ia bermuka masam. Ia bermuka masam ya, Kanjeng Nabi bermuka masam karena itu tadi ya, harapannya ingin lagi dakwah sama orang pemuda Quraisy musyrik yang masih musyrik malah disela oleh Abdullah bin Umi Kulsum tadi ya. Isi dari surat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Tapi kemudian tidak terlalu berharap kepada pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Jadi Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah jangan terpaku kepada mengajarkan Islam, berdakwah kepada Islam, berdakwah tentang Islam kepada pemuka Quraisy. Jangan berpaku seperti itu dan mengabaikan orang-orang yang justru ingin belajar Islam kepadanya. Karena apa? Karena yang mengislamkan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tugasnya apa? Tugasnya adalah berdakwah. Jadi tidak berdakwah saja kepada orang-orang yang ingin benar-benar memperbaiki dirinya, ingin memperbaiki akhlaknya, ingin memperbaiki keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ngurusi terlalu berharap kepada orang-orang pemuka yang musyrik yang Quraisy tadi, ya usah. Biar Allah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak menghususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja. Tidak membedakan kaya atau miskin, atau pejabat atau rakyat biasa. Kalau Kanjeng Nabi berdakwah ora usah beda-bedakan mana yang muslim, mana yang kaya, mana yang miskin, pejabat atau orang biasa, semuanya sama saja. Semuanya sama saja. Kalau itu perintah ya udah, itu dilaksanakan seperti itu saja. Gak usah dipilih-pilih. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita, orang usah peduli itu siapapun, kita sambut, wajib hukumnya. Sedangkan berpaling kepada orang kaya yang tidak melukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Jangan karena yang datang orang kaya, akhirnya yang ketika ada orang miskin datang, kesini miskin diabaikan, mengutamakan ya nggak usah. Semua orang itu sama saja. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Maka ini menjadi kewajiban kita, pelajaran bagi kita. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi orang yang memungkinkan pengetahuan dan pengajaran. Nah, ayat-ayat di atas dari Abasa
ayat 1 sampai 10 tadi mengandung beberapa hal yang terkait dengan pengajaran. Antara lain, satu, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Mana yang didahulukan itu yang mana? Yang didahulukan adalah orang yang butuh lebih dahulu. Yang butuh, butuh dhisik itu didahulukan. Jangan karena kita ingin hal yang lebih besar atau lebih manfaat pada kita, malah mengabaikan bagi orang yang butuh. Kalau yang butuh ditolong dhisik. Dua, memberikan pelayanan yang proporsional dan profesional. Nah, memberikan pelayanan kita kok misalkan dipilih menjadi pejabat misalkan. Ya, kita harus memberikan pelayanan yang baik, profesional, proporsional, profesional. Orang milih-milih. Semuanya sama saja. Semua yang mana yang lebih membutuhkan kita tolong lebih dahulu. Ya, dan ketiga, pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Kita hanya dalam melayani seseorang itu kita harus dengan hati yang ikhlas, ya, tidak ada mengharap pemberian apapun, ya, tidak ada mengharap apapun. Dan juga hasilnya, masalah hasil itu nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan seperti itu. Nah, maka hendaknya kita harus sama-sama selalu menghargai semua orang, siapapun itu, ya, dan memberikan pelayanan yang sama, ya, tidak membeda-bedakan, dan selalu berhusnudzon, ya, juga bersikap cermat dan hati dalam mengambil suatu keputusan, ya, juga seorang yang harus adil dan penuh dengan kasih sayang, menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut terhadap siapapun itu. Yaitu, ya, pelajaran tentang materi tentang semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia, ya, pada surah Abasa ayat 1 sampai 5. Besok kita akan teruskan masih tentang semangat mencari ilmu untuk mendapatkan kemuliaan, ya, bukan kemuliaan, pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.